Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi kulli majma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka ta'ala yu'allimana wa yazurzuqana ilman wa fahman wa amalan salihan yubuha wa yardaha. Nam ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlan bikum bi darsina hadha fi qiraati kitab Tuffah al-Bahiyah ala mulakhasi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Na'am, qad wasalna ila jismil fi'l al-mudhari. Kita sudah sampai pada pembahasan fi'il mudhari yang majzum. Dan fi'il mudhari yang mu'rab nanti dia majzum entah dengan sukun kalau dia sahih akhir, ataukah nanti dengan satu harful illah kalau dia nanti berupa fi'il mu'tal akhir, atau nanti dengan tanda hadfun nun jika dia termasuk al-amsilah al-khamsah. Kapan mereka majzum? Ya, ketika nanti didahului oleh salah satu di antara perangkat-perangkat yang menjazmkan. Ini ada adawat al-jazimah. Dan ini cukup banyak dan dikelompokkan menjadi dua. Ya, kelompok yang pertama kismun yajzimu fi'lan wahida, kelompok yang menjazmkan sebuah fi'il saja. Kemudian kelompok kedua kismun yajzimu fi'lain. Ya, kelompok-kelompok yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang menjazmkan sebuah fi'il saja seperti misalnya lam, lamma, la an-nahiyah, lamul amr. Dan ini semuanya termasuk huruf. Adapun kelompok yang kedua yang menjazmkan dua fi'il mudhari, maka ini ada yang berupa huruf, yaitu in, sebagian menambahkan isma juga termasuk huruf. Kemudian sisanya adalah yang merupakan isim. Dan nanti semuanya ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, maka mereka ini termasuk perangkat-perangkat, ya entah itu huruf atau isim, perangkat yang mengandung makna syarat. Sehingga nanti setelahnya ada kalimat syarat dan ada kalimat, atau dalam konteks ini setelah perangkat-perangkat tadi pasti ada dua fi'il. Ya, satu yang disebut dengan fi'il syarat, kemudian setelah itu ada fi'il berikutnya yang disebut dengan fi'il jawab syarat. Dan dalam kalimat yang bersyarat ini memang dibutuhkan dua kalimat, yang butuh dua fi'il. Karena seandainya kita hanya menyebutkan sebuah fi'il saja, maka nanti ini tidak memberikan faidah. Ya, in taqra. Ya, butuh kalimat jawabnya.
Ini baru kalimat syarat saja. Ini huruf syarat, takro, nanti fi'il syarat. Nah, kalau berhenti, maka belum memberikan faedah yang utuh. Nah, dibutuhkan jawab dari intakro tadi. Misalnya intakro tastafid. Ya, agar menjadi mufidah, maka harus ada dua fi'il. Ya, semuanya ini, baik yang berupa huruf ataupun berupa isim, itu semuanya mengandung makna syarat. Jadi nanti harus ada fi'il syaratnya, harus ada jawab syaratnya. Nah, kemudian di antara isim-isim syarat, maka semuanya mabni, semuanya termasuk isim yang mabni, kecuali ayun. Ya, karena ayun ini selalu mudhaf, maka dia ini termasuk yang nanti keisimannya cukup kuat, sehingga dia mu'rab. Ya, semuanya mabni kecuali ayun. Dan semua perangkat syarat itu nanti dia memiliki saudara. Ya, letaknya di awal kalam. Ya, perangkat syarat yang menyazamkan dua fi'il mudhari ini, nanti mereka letaknya di awal kalam. Nah, nah antara jazamnya fi'il syarat dan fi'il jawab syarat, ya, bahwasanya mereka itu majzum, ini ada beberapa qaul. Ya. Fi'il syarat, ya, fi'il yang di depan, fi'il syarat itu semuanya sepakat, ya, Pak Nuhat, para ahli nahwu sepakat kalau nanti bahwasanya ia itu jazm karena didahului oleh adawat syarti, ya, perangkat syarti, syarat. Ya, adawat syarti ya maksud saya. Yang dia majzum karena didahului oleh perangkat syarat. Nah, adapun untuk kalimat yang kedua, fi'il jawab syarat, maka ini ada beberapa pendapat. Ya, untuk fi'il syaratnya jelas dia majzum karena didahului oleh perangkat penjazm yang merupakan perangkat syarat. Adapun kalimat jawabnya, maka ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang menjazmkan fi'il jawab syaratnya itu adalah perangkat syaratnya juga. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh mu'allif, kelompok yang kedua yaitu perangkat syarat yang bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ini sebagaimana pendapat yang diambil oleh penulis. Beliau mengikuti pendapat ulama Basrah. Bahwasanya memang perangkat syaratnya itu bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Maka di sini fi'il jawab syarat juga dijazmkan oleh perangkat syaratnya. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya yang menjazmkan fi'il jawab syarat itu amalnya ada dua, yaitu perangkat syaratnya sekaligus fi'il syaratnya. Ada lagi yang berpendapat yang menjazmkan fi'il jawab syaratnya hanya fi'il syaratnya saja. Jadi fi'il syaratnya menjazm karena didahului oleh perangkat penjazm, sedangkan kalimat jawab syarat itu majzumnya karena fi'il syaratnya. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya bukan fi'il syaratnya, tetapi dia majzum karena alal jiwar. Ya, karena datangnya setelah yang menjazum. Alal jiwar, ya, bertetangga, bersebelahan dengan fi'il yang jazm. Nah, nanti juga ada istilah majrur alal jiwar. Ya, dia dibaca jar karena datang setelah yang majrur. Ada juga istilah majzum al jiwar. Ya, karena fi'il ini datangnya setelah fi'il syarat yang majzum, maka dia ikut-ikutan dijazmkan. Ya, berbeda dengan yang ketiga tadi. Jadi yang ketiga fi'ilnya yang menjazmkan.
Adapun yang keempat ini, dia jazm karena jiwar ya berdatangnya setelah yang majzum. Ya kurang lebihnya ada 4 yang umum ini, meskipun mungkin ada pendapat yang lain. Nah, tapi penulis di sini mengikuti pendapat ulama Basrah bahwasanya yang menjazmkan fi'il jawab syarat juga perangkat syaratnya. Nah, ya kemarin sampai poin yang berikutnya satu fi'il syarat. Dia punya fi'il syarat. Nah, al-masa tarabi di ismi fi'il mudhari wa hasbu fi'il syarat. Dia punya fi'il syarat. Ya, bolehnya nanti fi'il syarat itu dihilangkan. Mu'alif qal beliau menyebutkan yajuzu hasbu fi'il syarti ba'da in al-mudghamah. Ya, ba'da in al-mudghamati fila an-nafiyah. Ya, beliau menyampaikan bolehnya menghapus atau menghilangkan fi'il syarat. Ya, ketika dia terletak setelah perangkat syarat in. Ya, perangkat syarat in yang diidghamkan dengan huruf la nafiyah. Ya, boleh kita tidak menyebutkan fi'il syarat ketika fi'il syaratnya terletak setelah in yang sudah diidghamkan dengan la nafiyah. Nah, sini kita membacanya, ya, setelah dia diidghamkan kita baca illa, ya illa. Jadi illa pada contoh amilin nasa bil husna wa illa yakrahuka. Ya, amilin nasa bil husna wa illa yakrahuka. Illa di sini bukanlah illa adatul istisna. Jadi nanti kalau kita jumpai sebuah kalimat ada illa, maka ini ada kemungkinan ia termasuk illa yang merupakan adatul istisna. Bisa juga nanti illa pada suatu kalimat dia lafaz yang murakkab. Ya, artinya murakkab, ya berupa susunan. Ya, illa yang murakkab berupa susunan huruf in bertemu dengan la nafiyah. Ya, kemudian nun sukun bertemu dengan lam, maka diidghamkan. Ya, tidak cuma secara bacaan, tetapi juga secara tulisan. Nah, jadilah ya illa, ya, illa diidghamkan jadi illa. Ya. Maka seolah-olah sama dengan illa yang adatul istisna. Tapi nanti kita bisa membedakan antara illa yang merupakan adatul istisna dengan illa yang murakkab, yang merupakan tarkib dari in dengan la nafiyah. Nah, biasanya illa yang murakkab dari in dan la nafiyah ini didahului oleh huruf wawu. Nah, didahului oleh huruf wawu. Yang beda dengan illa yang merupakan adatul istisna. Nah, kalau illa yang murakkab dari in dan la, nanti dia biasanya didahului oleh huruf wawu. Huruf wawu nanti ya untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi dia tidak diawali oleh sebuah kalam. Nah, seperti dalam contoh amilin nasa bil husna, ya perlakukanlah orang-orang itu dengan baik. Wa illa yakrahuka, jika tidak mereka akan membencimu. Wa illa yakrahuka. Dan ini amilin nasa ini asal dari amil, fi'il amr, mabni ala sukun. Tapi kemudian hurika bil kasar,
atau bil kasrah, diberi harokat dengan kasrah karena iltifa'us sakinain. Ya, amil dengan an-nasa, an-nas kan beralif lam. Ya. Alif lam itu awalnya sukun. Amil berasilan sukun, maka dia fil amr mabni ala sukun, tetapi kemudian diberi harokat kasrah iltifa'is sakinain, supaya terhindar sukun bertemu dengan sukun. An-nasa atau amil ini fa'ilnya dhamirul mustatir fi wujuban takdiruhu anta. Kemudian an-nasa maf'ul bi bil husna jar majrur. Nah, kemudian wa illa yakrahuka. Ya. Illa wa illa al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf. Adapun illanya itu sendiri ya, murakabah min in wala nafiyah. Nah, maka penulis itu mengatakan setelah menyebutkan wawu, ketika membahas ilah langsung beliau sebutkan in harfu syartin jazimun. Ya, illa di sini murakabah min in wala nafiyah. In harfu syartin jazimun, sedangkan la harfun nafiyin atau la nafiyatun. Ya, jadi illa di sini illa yang merupakan in syartiyah diidghamkan dengan la nafiyah. Jadi ada in, ada perangkat syarat. Nah, setelah illa yakrahuka, maka yakrahuka bukan fi'il syaratnya. Tetapi kata beliau di sini menjelaskan bahwasanya wa fi'lu syarti mahdhuf. Fi'il syaratnya itu dihapus. Nanti takdirnya tu'amil. Nah, ditakdirkan dengan tu'amil. Ya, jadi seolah kita mengatakan wa in la tu'amil. Wa in la tu'amil. Tu'amilhum misalnya bil husna, wa illa tu'amil bil husna yakrahuka. Tu'amil di sini fi'il syarat yang mahdzuf. Ya, ditakdirkan setelah ila itu ada kalimah tu'amil yang mahdzuf. Kemudian dan setelah itu jawab syaratnya yaitu yakrahuka. Ya, yakrahuka, yakrahunya fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu minal amsilah al-khamsah. Ya, majzumun bihasfin nun kama qala. Kemudian fa'ilnya ya wawunya di situ wawul jamaah pada yakrahuka, wawunya fa'ilnya dhamirun muttasilun barizun mabni ala sukun fi mali raf'in. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun ala fath fi mahalli nasbin maf'ul bi. Dan wal jumlah jawabu syarat. Itu di sini fiilnya itu adalah fiil jawab syarat. Jadi ada setelah illa di sini ada fiil syarat yang mahdzuf, kemudian setelah itu yakrahuka, ini fiilnya fiil jawab syarat. Nah, kalau kita lihat dari konteks kalimatnya, amilin nasa bil husna wa illa yakrahuka, sebenarnya bukanlah illanya itu sendiri, ya, diidghamkannya in dengan la nafiyah yang menyebabkan bolehnya fi'il syarat dihapus. Ya, kalau kita lihat konteks kalimatnya, perlakukanlah manusia itu dengan baik, jika tidak mereka akan membencimu. Kemudian setelah itu ditakdirkan illa wa illa tu'amil. Jadi yang membolehkan kita menghapus fi'il syaratnya itu bukanlah diidghamkannya in dengan la nafiyah,
Tetapi karena adanya indikator tentang fiil apa yang dihapus ini. Ya, di mana sebelumnya ada kalimat amilin nasa. Ya, perlakukanlah manusia itu dengan baik. Wa illa, takdiran apa? Ditakdirkan tu'amil. Wa illa tu'amil yakrohuka. Nah, jika engkau tidak memperlakukan dengan baik, tidak memperlakukan mereka dengan baik, yakrohuka. Ya, wa illa tu'amilhum bil husna yakrohuka. Nah, jika kamu tidak memperlakukan manusia dengan baik, tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan membencimu. Ya, takdirnya kalimatnya seperti ini. Nah, kemudian tu'amil ini boleh dihapus, nggak apa-apa. Nah, karena kita sudah tahu dari konteks kalimatnya bahwasanya perkara yang dihapus tadi adalah tu'amil. Taunya dari mana? Dari kalimat sebelumnya yang berbunyi amilin nasa bil husna. Karena sudah tahu, sudah ada indikator, sudah ada kalimat amilin nasa bil husna. Ya, perlakukanlah manusia dengan baik. Ya, sehingga kita boleh daripada kita ulang wa illa tu'amilin nasa bil husna atau wa illa tu'amilhum bil husna yakrahuka. Nah, karena sudah ada sebelumnya, nggak apa-apa, boleh dihapus. Jadi alasan bolehnya kita menghapus fi'il syarat ini sebenarnya adalah karena dal alaihi ad-dalil. Ya, ada perkara yang menunjukkan fi'il apakah yang dihapus di situ. Yang tidak disebutkan itu apa? Kita bisa tahu dari ada perkara lain yang bisa membantu kita mengetahuinya. Yaitu di sini ya kalimat sebelumnya. Nah, sehingga agar ada penghubung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat bersyarat ini, maka ada wawunya. Ya, ada wawunya ya diatofkan. Sebelumnya amilin nasa bil husna dengan kalimat bersyaratnya. Nah, jadi itu cirinya nanti bahwasanya illa ini adalah in dan la nafiyah yang ditarkib, yang diidghamkan, fi'il syarat yang dihapus. Nah, itu nanti ada sebelum illa itu ada wawunya. Ya, jadi bolehnya fi'il syarat dihapus karena ada dalil yang menunjukkannya. Nah, kalau tidak ada indikator fi'il apa yang dihapus, nggak ada dalil, atau tidak ada kalimat sebelumnya yang nanti bisa menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya nanti fi'il syaratnya adalah itu, maka tidak boleh kita hapus. Karena akan susah mengira-ngira apa ini fi'ilnya. Jadi harus ada dalilnya, ada indikatornya yang menunjukkan hal yang dihapus tersebut. Nah, kita tahunya dari mana? Ya, dari kalam sebelumnya. Maka kalau kita menerjemahkan juga, dalam benak kita, perlakukanlah mereka dengan baik. Kalau tidak, mereka akan membencimu. Ini, mau letterlek dan bahasa Arabnya, perlakukanlah manusia dengan baik. Jika kamu tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan membencimu. Jadi kalimat syaratnya, jika kamu tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan membencimu. Ya, sama ya. Nah, harus ada indikatornya. Kalau kita mengatakan jika tidak mereka akan membencimu, maka ini kalimat juga akan memberikan, justru akan mendatangkan kebingungan. Jika tidak mereka akan membencimu. Ya harus ada ya, indikatornya supaya itu boleh dihapus. Nah, itu poin yang keempat ya. Bolehnya kita tidak menyebutkan syarat. Ya, kalau ada dalilnya. Dan ini biasanya terjadi ketika datang setelah wa illa. Ya. Setelah wa illa. Nah. Baik. Al-Khamis. Nam amma ba'd al-Khamis jasmul mudari fi jawab talabi.
Nah, fi'il mudhari majzum karena atau sebagai jawaban dari kalimat tolak. Ya, kalam tolak. Ya. Jazmnya fi'il mudhari ya, karena jawab tolak. Apa maksudnya? Nah, beliau mengatakan kalau mu'allifu qad yujzamul mudhari'u idza waqa'a jawaban li amrin aw li nahyin. Ya. Ya, terkadang fi'il mudhari itu majzum ya, ketika ia berlaku atau terletak sebagai jawaban. Nah, jawaban dari perintah ataupun larangan. Ya, dari perintah ataupun larangan. Ya, karena perintah atau larangan ini termasuk tolak, ya, maka dikatakan tadi fi jawabit tolak. Ya, tolak itu atau perintah serta larangan itu termasuk tolak. Yang meminta untuk dilakukan atau meminta untuk jangan dilakukan. Nah, fi'il mudhari ini terkadang dia majzum ketika terletak setelah kalimat yang bermakna perintah atau bermakna larangan. Ya, secara lariah terkadang kita lihat ada fi'il mudhari itu majzum, tapi nggak kelihatan ada perangkat syaratnya di situ. Tetapi nanti dia datangnya setelah kalimat perintah atau kalimat larangan. Nah, ketika itu yu'tabaru hina'idin annahu majzumun bi syartin mahdzuf. Ya, sebenarnya ketika itu dinilai majzumnya karena adanya syarat yang mahdzuf. Ya, kalau kata penulis, beliau menjelaskan itu sebabnya karena ada syarat atau perangkat syarat yang mahdzuf. Atau sebenarnya juga perangkat syarat sekaligus fi'il yang mahdzuf. Ya, fi'il syarat yang mahdzuf. Nah, lebih jelasnya pada contoh. Beliau berikan contoh ihtarimin nas ihtarimin nasa yahtarimuka. Ihtarimin nasa yahtarimuka. Ya, hormatilah manusia, maka mereka akan menghormatimu. Ya, hormatilah manusia, maka mereka akan menghormatimu. Nah, kita lihat di situ ada ihtarim an-nasa, ihtarim fil amr, failnya nama takdir, takdirnya anta, an-nasa maf'ul bih. Dan ini kalimat perintah, ihtarim an-nasa, hormatilah manusia. Kemudian setelah itu yahtarimuka. Yahtarimuka, kenapa kok bukan yahtarimunaka? Ini menunjukkan dia tidak marfu karena nunnya dihapus. Kalau dia itu mau kita katakan mansub, ya sudah kita pelajari pada bab nawasibul mudhari, juga tidak ada perangkat penasobnya. Jadi dia tidak mansub di situ. Nah, adapun ketika kita menganggap dia ini majzum, ya tarimuka ini majzumun dengan tanda fathun nun. Nah, kenapa kok juga tidak ada perangkat penjazamnya? Nah, dijelaskan oleh mu'allif, ya tarimuka majzumun wa alamatu jazmihi fathun nun, ya fi harfin nun, tanda jazmnya dengan kata beliau li'annahu waqa'a fi jawabil amr. Ya, dia majzum karena terletak sebagai jawaban dari kalimat tolaknya, ya, itu yang bermakna amr di sini, perintah. Ya, beliau mengatakan bahasanya fi'il tersebut majzum karena posisinya sebagai apa yang disebut dengan jawab tolak atau jawab amr di sini kasusnya. Nah, tapi kata beliau, beliau tambahkan, jadi yang menjazmkan bukanlah karena ada perintah sebelumnya. Tapi beliau takdirkan setelah itu, wa takdiru intah tarim an-nasa yahtarimuka.
Jadi maksudnya dia itu majzum sebagai jawab tolak sebenarnya ketika dia datang setelah kalimat perintah ini fiil perangkat syaratnya serta fiil syaratnya itu mahdzufan, yang keduanya dihapus. Ya, di mana beliau mentakdirkan bahwasanya kalimatnya secara utuh ihtarim an-nasa, kemudian intahtarim an-nasa yahtarimuka. Ya, intahtarim an-nasa yahtarimuka. Jika kamu menghormati manusia, maka mereka akan menghormatimu. Nah, kemudian in serta tahtarim an-nas, in dan fi'il syaratnya keduanya dihapus. Nah, boleh dihapus karena sudah ada dalilnya sebelumnya, yaitu kalimat perintah ihtarim an-nasa. Jadi maksudnya kalimatnya, ya hormatilah manusia. Jika kamu menghormati manusia, maka mereka akan menghormatimu. Ya, ihtarimin nasa, intahtarim. Nah, intahtarim an-nasa, yahtarimuka. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari tersebut majzum fi jawab tolak. Ya, entah itu amar, entah itu nahyun. Nah, ini sebagaimana memang penulis mengutip pendapat bahwasanya fi'il itu majzum ya karena ada adawatu syarat. Ada adawat al-jazimah. Tapi di sini penjazamnya madzhuf dan dia adalah penjazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus ya, karena dia penjazam yang bersyarat. Jadi bahkan tidak cuman penjazamnya saja, tetapi juga fi'il syaratnya dihapus. Jadi yahtarimuka ini kalimat jawab syarat. Kalimat jawab syarat, fi'il jawab syarat. Nah, fi'il jawab syarat yang perangkat syarat dan fi'il syaratnya dihapus. Di mana ya dihapus karena sudah ada indikatornya, sudah ada dalilnya pada kalam sebelumnya. Yang mana kalam sebelumnya ini ya, bermakna tolak. Nah, sehingga disebut sebagai dia majzum fi jawab tolak. Dan nanti kalau mau meringkas dalam i'rab bisa kita katakan ya ihtarim fil amr mabni ala sukun hurika bil kasrah lil tiqa'is sakinain halnya dhamir mustatir takdirnya anta an-nasa maf'ulun bih. Yahtarimuka fi'lun mudhari'un majzumun fi jawab tolak. Ya. Yahtarimuka, yahtarimu fi'lun mudhari'un majzumun fi jawab tolak. Yang mana makna jawab tolak ini? Itu nanti ditakdirkan ada in perangkat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, itu fi'il syarat dan jawab syaratnya. Fi'il syaratnya madzhuf serta dengan innya tadi. Nah, kemudian yahtarimu ini itulah jawab syaratnya. Ini maksud bahwasanya yahtarimu itu majzum fi jawab tolak, yaitu dia adalah kalimat jawab syarat dari perangkat syarat yang dihapus beserta dengan fi'il syaratnya. Ya, 6. Adapun wawunya itu fa'il, kemudian kafnya dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, jadi beliau takdirkan ada perangkat syarat yang dihapus di sini. Ya, karena beliau memang mengikuti pendapat ulama basharah tadi, bahwasanya yang menjazamkan itu ya perangkat syaratnya. Nah, ini yang disebut dengan jawab tolak. Dan nanti tidak harus kalimat perintah,
Bisa juga nanti tolaknya itu adalah larangan. Atau kalau pada ayat Al-Quran juga ada wahlul uqdatan min lisani, ya, wahlul uqdatan min lisani, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku. Ya, wahlul uqdatan min lisani. Kemudian apa fiilnya? Yafqahu qawli. Yafqahu qawli, supaya mereka bisa memahami ucapanku. Nah, ini juga nanti ditakdirkan ada perangkat syarat dan fiil syarat yang mahdzuf. Atau secara ringkas dikatakan yafqahu pada kalimat yafqahu qawli di ayat wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu yafqahu ini majzum fi jawab talab. Ya, takdirnya kalau mau ditakdirkan ya ada fiil syaratnya, ya, intahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, sebagaimana pada contoh yang tadi serupa. Ya, ini namanya majzum fi jawab talab. Nah, itu dia jasmul fil mudhari fi jawab talab. Ya, catatan ya, didahului oleh kalam bermakna tolak, entah itu amar atau nahi. Setelah itu tidak ada huruf yang menghubungkannya. Langsung setelah itu ada fiil yang majzum. Dan nanti hati-hati ketika ada kalimat bermakna tolak, setelah itu ada fiil, misalnya seperti ini, yang tidak marfu, tapi afal khamsah, sehingga kita kan lihat antara nasab dan jazm kalau tidak ada nunnya. Ada kalam tolak, setelah itu ada fiil yang ada kemungkinan mansub atau majzum. Nah, kalau ternyata sebelum fiilnya ada huruf fa atau ada huruf wawu, maka nanti fa-nya itu bisa jadi adalah fa sababiyah. Atau kalau wawu yang mungkin itu wawunya wawul ma'iyah, yang termasuk nanti dia menasobkan fiil mudhari. Ya, bi'an mudmarah, ya, pada pembahasan nawasib kemarin. Misalnya, ihtarim an-nasa payah tarimuka. Ihtarim an-nasa payah tarimuka. Nah, kalau seperti ini maka fa-nya itu fa sababiyah, yahtarimuka itu bukan fi'il mudhari majzum karena jawab tolab, tetapi dia fi'il mudhari mansub. Ya, mansub bi'an mudmarah ba'da fa sababiyah. Tapi kalau langsung seperti ini, kita nggak mungkin katakan dia mansub. Nah, nanti dia kalau langsung kalimatnya ihtarim an-nasa yahtarimuka, dia tidak mansub tetapi yahtarimuka majzum bi jawab talab. Yaitu nanti ada in serta fi'il syarat yang dihapus. Nah, baik, ya, intaha mengisahkan mulahadhah pertama, mengakhiri bab susunnya fi'il mudhari. Mulahadhatun 'amatun an jismil fi'lil mudhari. Ya, beberapa catatan umum masih berkaitan tentang fi'il mudhari majzum. Yang pertama, yujzamul mudhari'ul mu'tallul akhiri fi hadfi harfil illah. Fi'il mudhari yang merupakan fi'il mu'tal akhir, mu'tal wawu, mu'tal ya ataupun mu'tal alif, ya, dijazamkan fi hadfi harfil illah dengan tanda jazam dihapusnya huruf ilahnya, ya, huruf terakhirnya dibuang. Kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana telah dijelaskan di awal subbab jazamnya fi'il mudhari, di awal. Seperti misalnya lam ya'fu, lam yarda, lam yarmi.
Ini kan fiil-fiilnya didahului oleh lam. Lam menjazmkan fiil mudhari. Tapi diakhiri semuanya huruf berharokat. Lam ya'fu, lam yardo, lam yarmi. Ini menunjukkan kalau dia termasuk fiil-fiil mu'tal akhir. Di mana ada huruf ilah di akhir fiil yang dibuang. Nah, tidak mungkin fiil mudhari itu menjazm karena lam, tapi dengan dhammah, fathah ataupun kasrah. Ya, apalagi kasrah, fiil sebisa mungkin tidak kasrah. Nah, karena ini seperti majrur nanti. Nah, ini menunjukkan kalau mereka adalah fiil-fiil mu'tal akhir. Tapi kemudian memasukkan penjazam, nah dibuang huruf terakhirnya. Wa idza kana al-fi'lu sahih al-akhiri, adapun apabila fi'ilnya adalah fi'il yang sahih akhir, wa mu'tal ma qabla al-akhir. Tetapi sebelum huruf sahih yang di akhir ada huruf mu'talnya. Ini fi'il ajwaf. Jadi kalau kita mengatakan fi'il, ada yang fi'il sahih, ada yang fi'il mu'tal. Maka ini pembahasan shorof. Ya, fi'il sahih itu yang huruf-huruf yang menyusunnya, ya, fa kalimah, ain kalimah, lamul kalimah, itu tidak ada satupun yang berupa huruf-huruf ilah. Nggak ada wawu, nggak ada ya, tidak ada pula alif pada huruf fa, ain atau lam kalimahnya. Nggak ada yang mu'tal. Itu namanya fi'il sahih. Adapun fi'il mu'tal itu apabila ada huruf ilah pada fi'il tersebut yang merupakan fa kalimah, ain kalimah atau lam kalimahnya. Atau ada fi'il, mereka adalah fi'il yang fa-nya, ainnya atau lam kalimahnya itu berupa huruf ilah. Ini namanya fi'il mu'tal. Kemudian ada istilah mu'tal akhir dan sahih akhir. Nah, ini pembahasan nahwu. Karena yang dilihat hanya huruf terakhirnya. Ya, jadi fi'il yang sahih akhir ini enggak mesti dia adalah fi'il sahih. Ya, fi'il sahihul akhir itu enggak mesti dia fi'il sahih. Bisa jadi dia adalah fi'il yang mu'tal, tetapi mu'talnya tidak di akhir. Seperti wajada, dia sahih akhir. Qala, dia juga sahih akhir. Nah, ini masih termasuk sahih akhir. Ya, fi'il sahih akhir nggak mesti dia fi'il sahih, bisa jadi dia fi'il mu'tal. Adapun fi'il mu'tal akhir, dia tidak mungkin fi'il sahih. Nah, dia termasuk fi'il yang dalam ilmu sharaf disebut dengan fi'il mu'tal. Ya, jadi itu dua istilah yang berbeda. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal tidak sama dengan fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Teman? Nah, apabila di sini ada fi'il yang tergolong fi'il sahih akhir, tetapi ada huruf mu'talnya, yaitu sebelum huruf yang terakhir itu mu'tal. Karena berarti maksudnya adalah fi'il ajwaf. Nanti ada yakunu, yakadu, dan yastati'u. Apa kata beliau? Fa'innahu yujzamu bisukun. Nanti tanda jazamnya itu dengan sukun. Karena meskipun ada huruf mu'talnya, tetapi itu bukan di huruf yang terakhir. Ini sahih akhir. Yang mu'tal itu di huruf sebelum huruf terakhir. Maka tetap dia nanti tanda jazamnya seperti fi'il sahih akhir. Tidak seperti yang sebelumnya tadi, yaitu yang mu'tal akhir dijazamkan dengan hadfu harfil illah. Tapi yang kali ini tetap dengan tanda sukun. Illa annahu yuzahu minhu harful illatil waqi'u qabla akhirih. Ya, kecuali pada fi'il ini
yang mu'tal pada huruf sebelum terakhir, atau jika dia adalah fi'il ajwab, maka huruf ilahnya itu dihilangkan. Idzafu minhu harful illah al-waqi'u qabla akhirih. Ya, huruf mu'tal yang terletak sebelum terakhir itu dihilangkan. Itu bukan karena dia itu sebagai tanda jazmnya, bukan karena dia itu dijazmkan, tetapi man'an lil qita'is sakinain. Ya, dia itu dibuang itu karena untuk menghindari bertemunya dua sukun. Atau itu terjadi dua huruf sukun, satunya huruf sahih, huruf terakhirnya sukun, tanda jasm dengan tanda sukun, sedangkan huruf sebelumnya itu mu'tal. Ya, maka sukun ketemu sukun, nah nanti huruf ilahnya dibuang. Karena mana'an kita sakinain. Ya, contohnya seperti lam yakun, lam yakad, lam yastati. Wa asluha lam yakunu, wa lam yakadu, wa lam yastati. Ya, ada lam, ada yakunu, yakadu, dan yastati. Kemudian mereka dimasuki oleh huruf lam. Nanti akhir, lam yakun, lam yakad, wa lam yastati. Maka di situ huruf terakhirnya dijazmkan dengan tanda sukun, ya akhirnya dijazmkan dengan huruf terakhirnya menjadi sukun. Tapi kita lihat ketika sudah dijazmkan, di mana huruf terakhirnya sukun, yang tadinya yakunu jadi lam yakun, maka terjadi apa yang disebut dengan iltiqa'u sakinain. Ada dua sukun bertemu. Ada dua sukun bertemu, satunya huruf sahih, satunya huruf mu'tal. Lam yakad juga sama. Demikian pula lam yastati. Maka ketika itu huruf sakitnya, huruf illah, huruf yang sakit, dihilangkan. Waqad hudifa harful illati man'an al-iltiqa'i sakinain. Maka huruf mu'talnya ini, huruf illahnya dihilangkan sebagai upaya untuk mencegah adanya dua sukun yang bertemu. Terjadinya dua sukun beriringan. Ya, na'am. Ini pembahasan yang pertama. Al-ba' la isyratu ayyaku'a fi'lahi mudhari'an ba'da adawati syarti allati tuqimu fi'lahi. Nah, bahwasanya tidak diharuskan, bukan menjadi syarat, harusnya bukan menjadi syarat setelah perangkat syarat itu yang menjadikan dua fi'il itu fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Ya, tidak disyaratkan harus ada dua fi'il mudhari setelah perangkat syarat yang menjadikan dua fi'il. Tidak harus berupa dua fi'il mudhari. Bal qad yakunu ahadul fi'laini madiyan wal akharu mudhari'an. Tapi bisa jadi nanti salah satunya di antara dua fi'il tersebut adalah madi, sedangkan yang satunya lagi baru mudhari. Atau qad yakunu kilahuma madiyain. Atau bahkan nanti bisa jadi juga nanti setelah perangkat syarat itu keduanya adalah fi'il madi. Ya, tidak harus fi'il syarat itu mudhari, tidak harus pula nanti jawab syarat itu fi'il mudhari pula. Bisa jadi nanti salah satunya adalah fi'il madi, atau bahkan bisa jadi juga keduanya itu berupa fi'il madi. Jadi nanti ada beberapa bentuk, ada beberapa kondisi berkaitan dengan fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Kalau kita lihat pada contoh-contoh sebelumnya, itu semuanya baik fi'il syarat maupun fi'il jawab syarat itu berupa fi'il mudhari, majzum. Tetapi ini
bukanlah keharusan. Ya, ini bukan syarat. Membuat kalimat bersyarat dengan perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan itu fiilnya nanti harus fiil mudhari semua. Ada beberapa kondisi. Syekh Utsaimin menyebutkan ada 4 kondisi. Ya, dalam kitabnya Syarah Al-Jurumiyah, Syekh Utsaimin seingat saya menyebutkan ada 4 kondisi. Ya, kondisi yang pertama ya yang paling sesuai ya, yaitu ketika fiilnya adalah baik fiil syarat ataupun jawab syarat itu berupa fiil mudhari. Kemudian kondisi yang lainnya ya, atau bahkan mungkin keduanya itu fiil madhi. Kemudian kondisi yang satunya lagi fiil syaratnya itu berupa fiil madhi, sedangkan jawab syaratnya mudhari. Dan yang terakhir kebalikannya. Fiil syaratnya itu berupa mudhari, sedangkan jawab syaratnya madhi. Nah, ada 4 kondisi kan? Nah, tulis menyebutkan di sini sebagai ini. Kalau juga sama menyebutkan yang pertama, kita kenal fi'lani mudhari'ain. Apabila kedua fi'il setelah perangkat syarat yang menyatakan itu adalah fi'il mudhari, ya, fi'il syaratnya mudhari, syaratnya mudhari, fajusi makilahuma. Maka nanti keduanya harus dijazmkan. Mudhari yang menjadi fi'il syarat majzum, fi'il mudhari yang menjadi jawab syarat juga majzum. Ya, sama satu syarat. Bagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelum ini, dan kita lihat pada contoh sebelum ini, contoh yang telah lewat. Ini kondisi yang pertama. Ini adalah kondisi yang paling banyak dijumpai dalam kalimat bersyarat. Karena ini adalah susunan asal dan paling sesuai dengan maknanya. Karena yang namanya kalimat bersyarat itu konteksnya mustaqbal. Jika begini maka begitu. Kapanpun begini maka begitu. Nah, dimanapun begini maka begitu. Siapa yang begini maka begitu. Ini adalah bersyarat di mana nanti jawabannya akan terwujud nanti. Ya, dan ini konteksnya pasti mendatang ya. Kalau yang bersyarat itu konteksnya mendatang. Maka yang lebih sesuai tentunya kita gunakan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari ini fi'il yang bisa bermakna mustaqbal. Seperti yang contoh sebelumnya. Kemudian penulis melanjutkan kondisi yang lainnya. Wa in kana ahadul fi'laini madiyan wal akharu mudhari'an. Dan jika salah satu fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, sedangkan yang lainnya mudhari, juzimal fi'lul mudhari'u, maka yang mudhari nanti dijazmkan. Wa baqiyal fi'lul madhi mabniyan fi mahalli jazmin. Sedangkan fi'il yang satunya yang berupa fi'il madhi, tapi nanti kita katakan dia mabni fi mahalli jazmin. Ya, di tempat jazm. Ya, kalau misalnya salah satunya adalah madhi, yang mudhari tentunya sebagaimana telah disebutkan dia majzum. Sedangkan madhi nanti mabni tapi fi mahalli jazmin. Ya, karena dia mabni. Nah, makanya ada 2 kemungkinan ya. Sebenarnya tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya. Bisa jadi nanti fi'il syaratnya itu madhi, jawab syaratnya yang mudhari. Atau bisa jadi nanti fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya madhi. Nah, kata beliau, yang penting kalau dia ada mudhari'nya, yang mudhari' yang dijazmkan, kalau madhi maka
di mabni fi mali jasmin. Boleh beri contoh misalnya inja zaidun yakum amrun. Inja zaidun yakum amrun. Apabila Zaid telah datang, maka nanti Amar berdiri. Jika Zaid datang, Amar berdiri. Nah, kita lihat di situ, maka ini ya huruf syarat, huruf jazm, ja'a ini fi'il madi mabni fi mahali jasmin fi'lu syartin. Zaidun fa'il. Nah, yakum fi'lun mudhari'un majzumun. Majzumun bi'in. Wa alamatu jasmihi as-sukun amrun fa'il. Ya. Yakum majzumun, ya, dia adalah fi'il jawab syarat. Ja'a mabni fi mahali jasmin fi'il syarat. Yakum fi'il mudhari' majzum fi'il jawab syarat. Ini contoh di mana fi'il syaratnya berupa madi, fi'il jawab syaratnya berupa fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'nya dijazmkan. Ya, meskipun ini berbeda fi'ilnya, tetapi masih sesuai ya. Sama-sama masih ada makna mustaqbalnya. Di mana meskipun syaratnya madi ya tidak mengapa. Karena memang syarat ini tentunya lebih dulu dibandingkan jawab syaratnya. Maka madi itu memang sudah lampau, sudah lewat kalau dibandingkan dengan mudhari'. Tapi masih ada kemungkinan yang kedua. Yaitu salah satunya madi tetapi fi'il syaratnya mudhari', baru kemudian jawab syaratnya madi. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Sama-sama salah satunya madi tetapi kali ini fi'il syaratnya yang mudhari', sedangkan jawab syaratnya malah yang madi. Nah, ini kondisi yang sangat jarang untuk ditemukan, sehingga Syekh Utsaimin menyebutkan ini kondisi yang paling akhir. Kalau dalam kitabnya beliau Syekh Utsaimin menyebutkan ini yang paling belakang, seingat saya. Karena ini adalah kondisi yang sangat jarang. Nah, karena agak aneh secara nalar, kok syarat berupa fi'il mudhari' sedangkan jawabnya malah fi'il madi. Nah, bahkan sebagian wafat kata Ustaz Abu Kunaiza melarang susunan ini. Nah, teman saya beliau tetap sebutkan meskipun ini jarang. Dan nanti juga sama. Nah, nanti fi'il mudhari'nya dijazmkan. Sedangkan yang madi mabni fi mali jasmin. Ya, kalau awalnya mudhari' maka yang pertama dijazmkan, kemudian kalau yang berikut yang kedua atau jawab syaratnya madi, maka dia mabni fi mali jasmin. Ya, tapi ini yang jarang ya, di kondisi yang sangat jarang. Kemudian yang versi yang terakhir yang disebut oleh mu'alif di sini, wa in kana al-fi'lani madiyani. Ya, kalau keduanya adalah fi'il madi, ya, fi'il syaratnya fi'il madi, jawab syaratnya juga berupa fi'il madi. Maka juga cukup mudah, ya, buniyal fi'lani fi mahalli jasmin. Ya, maka nanti sebagian dia adalah fi'il madi, maka ya mabni. Tapi kalau dia sebagai fi'il syarat, kita katakan mabni fi mahalli jasmin fi'il syaratin. Kalau dia sebagai fi'il jawab syarat, ya kita katakan mabni fi mahalli jasmin jawab syarat. Misalnya pada contoh in ahsantum li anfusikum. Dan jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ini al-ayah as-sabi'ah
surah Al-Isra. Atau man sabara, barang siapa yang bersabar, dhafira, dia akan mendapatkan, dia akan sukses. Man sabara dhafira, yang sabar dia yang menang. Mari kita pada catatan kaki di situ ada i'rabnya in asantum anfusikum in harfu syartin wa jasmin, huruf syarat dan juga huruf penjazam. Ya, sebagai huruf mabniyun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. Asantum yang pertama dari asana. Asantum asal fi'lun madin mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun itisalihi dhamiri raf'in mutaharrik. Karena bertemu dengan atau dia mutasil dengan dhamir rafa', yaitu tak fa'il yang merupakan fa'ilnya. Nah, asantum fi'lun madin mabni ala sukun fi mahalli jasmin fi'lu syarti. Ya, mabni tapi fi mahalli jasmin fi'lu syarti. Nyatanya dhamirun muttasilun barizun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal mimu alamatul jam'i. Dan kalau kita mau merinci dhamirnya, tum di situ taknya tak fa'il mabni ala dhammi fi mahalli raf'in. Nah, mimnya itu alamatul jam'i, tanda jamak laki-laki. Tapi juga boleh antum katakan asantum, ya, tumnya itu langsung aja dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Itu juga boleh. Ya, asal yang pertama fi'il madhi mabni ala sukun fi mahalli jasmin fi'il syarat. Asal yang kedua yang merupakan kalimat jawab, ya, apa kata beliau? Mislu i'rabil ula. Dia seperti i'rab asantum yang pertama. Itu fi mahalli mabni fi mahalli jasmin. Cuman fi mahalli jasmi jawab syarat. Atau fi mahalli jasmi jawab syarat kita boleh. Nah, dia adalah fi'il jawab syaratnya. Nanti li anfusikum ya jar majrur. Allamu harfu jarrin mabniun ala kasri la mahal. Anfusikum, anfusi ismun majrur bil lam alamatu jarrihi kasratu dhahiratu fi akhirih wal kafu fi anfusikum al kaf dhamirun muttasilun barizun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wal mimu alamatul jama'. Atau boleh juga nanti kum itu sekaligus, ya, dhamir mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Ya, boleh dirinci dan juga langsung aja kum itu dhamir. Yang jelas itu susunan jar majrur. Ya, mutalikoni bi asantum asaniyah. Nah, intinya ada dua fiil sama-sama mandi, itu bisa juga menjadi fiil syarat atau jawab syarat. Kemudian sebelum kita lanjutkan, catatan pada pembahasan kondisi yang dimana awalnya fiil syarat adalah mandi, sedangkan fiil mudhari'nya itu yang menjadi jawab syarat. Kalau menurut contoh seperti inja zaidun yakum amrun. Ini contohnya pada kondisi di mana fi'il syaratnya itu madi, sedangkan jawab syaratnya mudhari. Ya, bisa dibaca inja zaidun yakum amrun. Maka yang pertama fi'il syaratnya fi'il madi mabni fi mahalli jasmin, fi'il syarat, sedangkan yakum fi'il mudhari majzum sebagai fi'il jawab syarat. Nah, kalau kata Syaikhul Utsaimin,
Pada kondisi ini, fi'il mudhari'nya boleh dibaca tidak jazm. Misalnya, kita baca in ja'a Zaidun yaqumu amrun. Ya, boleh dijazmkan yakum amrun, boleh juga nanti dibatalkan jazmnya. Boleh dibaca yakumu amrun. Ya. Kata beliau jadi surafuhu aidon. Ya, boleh dijazmkan, boleh juga dibaca sebagaimana asalnya. Ya, di sini dirofakkan. Naam. Al-jim. Pungkasan. Al-jim yunahadu annal kalimati man wa ma mata wa aina wa ayyun. Ya, perlu diperhatikan bahwasanya kalimat-kalimat seperti man, ma, mata, aina, serta ayun tusta'malu adawati syartin wa adawati istifham. Digunakan sebagai perangkat syarat atau juga bisa pula sebagai perangkat tanya. Apabila kita alatain dan pada kondisi tersebut mau sebagai adat syarat maupun adat istifham takunu mabniyatan. Ya. Mabni, tetap mabni. Mau sebagai perangkat syarat ataupun perangkat istifham. Man, ma, mata, dan aina itu mabni. Apabila ada ayun kecuali ayun, takunu mu'obatan. Ya, karena memang man, ma, mata, atau aina itu mustarab ya, kadang-kadang perangkat syarat kadang-kadang bukan. Kadang-kadang istifham. Itu bahkan nanti ma serta man itu bisa jadi dia isim usul. Jangan pula. Wa idza tu'milat hadhihi asma'u adawati syartin, dan apabila kalimat-kalimat tadi isim tadi digunakan sebagai perangkat syarat, fa innaha ta'ti da'iman di awal jumlah. Nanti dia pasti datangnya di awal kalimat. Wa tad'zimu fi'lain, dan nanti menurunkan dua fi'il. Wa turahu waqfan lima sabaqa, dan nanti isim tersebut i'rabnya sebagaimana nanti atau sebagaimana telah dijelaskan kemarin. Ya, misalnya man. Ya, man itu nanti bisa mubtada atau bisa juga nanti maf'ul bih muqaddar. Tergantung nanti fi'ilnya itu mutadi dan maknanya mengenai man atau tidak. Ya, sebagaimana penjelasan ya kemarin. Amma idza tu'milat adawat istifham. Sedangkan kalau ia merupakan perangkat tanya, yang digunakan sebagai perangkat tanya, saya tak di awal jumlah, dan dia nanti juga sama. Harus diletakkan di awal kalimat. Wa yajuzu an takuna mudhafatan aw yasbiquha harfu jarrin. Nah, sama-sama dengan perangkat syarat, bisa juga dia juga terletak di awal kalimat, tapi tidak menjazmkan setelahnya. Bahkan nanti dia bisa diidhofahkan, dia bisa mudhaf, ataupun nanti bisa dimasuki oleh huruf jar. Ya, perangkatannya, kalau mereka sebagai perangkatnya, nanti bisa dimasuki oleh huruf jar. Adalah afarolaha lalzi yaliha, yang nggak punya pengaruh dengan i'rab fi'il setelahnya. Wa turabu bihasabi mawqi'iha fil kalam. Nanti i'rabnya ya sebagaimana konteksnya atau posisi di dalam kalimat. Yang jelas la afarolaha, ya, tidak menjazmkan. Kalau dia adalah perangkat tanya. Ya, man sebagai isim istifham tidak menjazmkan. Tanpa sebagai isim syarat, man baru menjazmkan. Itu kira-kira gambarannya. Masa tadi dirasatu ma taqaddama fi tafsir inda syarti kulli min usul bi syarti wa usul bil istifham bab al-khamis. Nah, nanti
penjelasan yang lebih rinci lagi, ya masih ada pembahasan berkaitan dengan ini, ya, khususnya dengan pembahasan kalimat syarat ataupun kalimat tanya. Nanti ada lagi penjelasan tambahan lebih luas pada bab yang kelima. Adapun sekarang ini maka kita sudah alhamdulillah menyelesaikan pembahasan jazamnya fi'il mudhari. Maka ini juga mengakhiri atau menuntaskan pembahasan fi'il. Ya, fi'il mabni sudah, fi'il mudhari juga sudah, maka kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fi'il. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu mengenai huruf. Nah, saya rasa sudah cukup malam juga. Barakallahu fikum. Zadani wa iyyakum harfan wa ilman wa fahman. Qul Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. نختم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والاستماع.